Halo Barabas Sore. Halo Barabas Sore. 97,5 Barabas FM News and Information. Seperti janji Jesse sebelumnya, Mitra Kota, di 1 jam terakhir kebersamaan kita di program Halo Barabas Sore. Kita tidak akan hanya berdua, ya, tidak hanya Jesse Gultom bersama Gatekeeper Joki Wiratno, tapi sudah hadir Bank Indonesia Perwakilan Riau di studio. Sudah bersama-sama kita Pak Asral Masyuri, Kadif SP Pur, Sistem Pembayaran Peredaran Uang Rupiah. Selamat sore Pak Asral. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa Barabas. Luar biasa, suaranya langsung menggelegar di studio Barabas ya. Mantap sekali. Bang Fadel Muhammad, analis FASP. Selamat sore, apa kabar Bang? Sore Mbak, kabar baik, alhamdulillah. Selalu cerah kalau lihat Bang Fadel, senyum terus soalnya. Harus ya. Mbak. Kemudian juga ada Bang Fahmi ya, yang siap mendokumentasikan segala kegiatan kita ya Bang ya. Oh, iya. Siap. Ini kali ini kita mungkin kemarin sudah banyak membahas tentang ini, tapi kita akan mengupas ini lebih dalam terkait dengan KRIS ya Pak ya, yang juga sebenarnya sudah ada peraturan anggota Dewan Gubernurnya dari tahun lalu ya Pak Asral ya. Iya, PBI. PBI, Peraturan Bank Indonesia. Tapi kita pengen telah dulu sebelum ke penggunaan, apa yang akhirnya mendasari Bank Indonesia sampai membuat peraturan ini dan menginisiasi si KRIS ini, atau apakah memang ini sudah urgent sekali untuk kita di Indonesia secara keseluruhan, Pak Asral? Ya, makasih Mbak Jesse, pemirsa Barabas. Kita tahu kalau kita mengikuti ya perkembangan dari ekonomi keuangan digital, perubahan itu begitu masif. Ya. Jadi kalau kita tidur aja, kemudian diam aja, perubahan itu datang sendiri. Kalau tidak kita antisipasi, maka ini tentu nanti khawatir kita terdisrupsi. Saya ambil contoh misalnya Bluebird saja. Ketika sekarang sudah ada platform digital seperti Gojek, maka bisnis transportasi sekarang sudah bertransformasi menjadi platform digital. Coba bayangkan, Mbak Jesse, kalau kita mau bisnis transportasi, kalau dulu kita punya perusahaan taksi saja, maka kita harus pertama menyiapkan armada kan. Armadanya tuh bukan sedikit, ribuan. Ketika kita punya armada, maka kita yang harus pikirkan adalah pool. Iya dong. Bayangkan ribuan taksi mau diparkir di mana. Bahkan pool itu ada SPBU sendiri loh. Ada teknisi sendiri atau montir untuk mobil-mobil itu. Bahkan dia bikin asrama untuk driver. Banyak berarti yang harus disiapkan untuk menjadi jasa transportasi si taksi ini ya. Bukan hanya taksi sebetulnya. Semuanya. Bus juga seperti itu kan, Metro Mini juga seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya Gojek, kita nggak perlu mobil loh, dan nggak perlu servis, dan kita nggak perlu nyediain tempat parkir, hanya platform digital saja. Mengapa demikian? Karena kebutuhan orang itu akan transportasi dua. Yang pertama adalah kepastian dia dapat kendaraan atau angkutan saat dia mau pergi, dan itu sudah diakomodasi oleh aplikasi Gojek atau aplikasi Grab atau apa saja, Uber. Yang kedua, dia tahu dia harus bayar berapa sebelum dia naik. Kalau taksi kan pasang argo, kita nggak tahu berapa nih nyampe di sana, ya kan? Nah itu yang tentu saja perkembangan digital itu begitu cepat. Salah satunya ini juga merambah sistem pembayaran. Oke. Nah dengan adanya platform digital ini, tentu uang elektronik yang berbasis server yang tempo hari saya sudah ceritakan di Barabas, apakah itu OVO, apakah itu GoPay, Link Aja, Sakuku, Dana, semuanya itu juga dia terus-menerus berinovasi produknya, sehingga sekarang sudah biasa digunakan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu untuk memberikan efisiensi dalam penggunaan uang elektronik server base ini, maka kita punya platform yang kita sebut GPN. GPN itu prinsipnya dua. Yang pertama adalah interconnectivity, yang kedua
interoperability. Oleh karena itu kita nggak pengen masyarakat itu repot. Kenapa kita harus pakai uang elektronik server base yang memindai ke masing-masing QR code? Sama seperti kalau kita menggunakan kartu debit, itu mengapa harus menggunakan begitu banyak edisi? Sama saja. Sehingga maka Bank Indonesia berinovasi dengan menciptakan atau membuat yang diakomodasi dengan ketentuan PBI itu yang kita sebut sebagai KRIS. Apa sih KRIS ini, Pak Asral? KRIS ya, apa itu ya? Bukan KRIS buat nusuk orang ya, bukan ya? Ini mungkin sekalian ini aja ya, sosialisasi. Cara menyebutnya kalau kita baca QRIS, dibacanya sudah standar KRIS. Jadi nggak QRIS lagi ya, nggak sosok kebarat-baratan gitu ya. Baik-baik. Termasuk mengingatkan Bang Fadel yang sering bilang-bilang KRIS ya. Sama aja sih juga. KRIS. Jadi kepanjangannya KRIS ini sendiri apa nih? KRIS itu adalah Quick Response Indonesian Standard. Kepanjangannya itu. Apa itu KRIS? KRIS itu adalah semacam QR code yang sudah standar, di mana semua aplikasi bisa dibaca oleh QR code ini. Aplikasi untuk uang elektronik server base. Mengapa itu bisa dibaca semua? Karena ini sudah dihubungkan dengan GPN. Artinya ini sudah waktu dia mengajukan izin, ini sudah diverifikasi oleh GPN. Nah, GPN itu apa? GPN itu terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama adalah lembaga switching. Lembaga switching yang memastikan kalau KRIS-nya didaftarkan atas nama uang elektronik OVO misalnya. Tentu kalau misalnya OVO, KRIS-nya itu KRIS OVO, kemudian kita melakukan pembayaran dengan OVO, itu transaksinya on us, antar dia sendiri. Tetapi bagaimana supaya KRIS OVO ini bisa dibaca juga QR-nya oleh aplikasi Link Aja, oleh GoPay, kemudian oleh Sakuku, oleh Dana. Tentu ada lembaga switching yang men-switch transaksi ini, KRIS OVO bisa membaca semua aplikasi. Satu itu. Yang kedua adalah lembaga service. Ini di bawah ASPI. Dia itu yang memastikan bahwa settlement-nya itu berhasil dan aman. Nah, kemudian yang ketiga adalah lembaga standar. Bahwa ini sudah standarisasi. QR-nya itu seperti ini, KRIS itu. Nah, ketiga lembaga inilah yang tentu saja bekerja untuk membuat QR code atau KRIS itu. Nah, yang menarik, lembaga switching itu siapa sih sebetulnya dia? Jadi lembaga switching itu adalah konsorsium 5 bank, 5 bank himbara, BRI, BNI, Mandiri, kemudian BTN, ditambah dengan BCA, konsorsium 5 bank, plus 4 lembaga switching. Jadi PT Jalin, jadi kalau misalnya Mbak Jessie pernah lihat ada ATM bersama, itu lembaga switching, yaitu ATM Alto, ATM Link. Ada 4 lembaga switching ditambah konsorsium 5 bank ini yang menjadi lembaga switching. Sehingga dia bisa membuat standar untuk KRIS, jadi Quick Response Indonesian Standard. Dan dengan adanya KRIS ini, semua aplikasi apapun bisa dipakai. Gitu kira-kira. Jadi setiap merchant hanya menyediakan satu saja. Tidak perlu banyak-banyak lagi. Tapi untuk merchant yang mengaplikasikan KRIS di masing-masing meja kasirnya berarti ya, let's say itu ya. Itu bayar lagi kah dari lembaga-lembaga yang disampaikan Pak Asral atau memang sudah disediakan gitu? Karena dari soal bayar dari 2 menjadi 1, dari 3 menjadi 1 gitu kan? Dari OVO dan banyak lagi uang non tunai itu menjadi 1 seperti apa? Perlu pembahasan, perlu sosialisasi supaya jangan nanti ribut-ribut nih rame soal membayar ini. Karena kan ini kita semua ya, kita mencoba mengedukasi untuk UMKM pun seperti kemarin di LW bagus. Festival Go Digital Go UMKM, bahkan UMKM pun sudah punya KRIS gitu. Jadi tidak hanya merchant-merchant besar gitu kan Pak Asral. Jadi kita harus tahu dong. Itu ada bayarannya, ada duitnya. Cuma masalahnya berapa?
kris itu tentu ada biaya untuk itu, karena lembaga switching, ya kan? Kemudian lembaga servis, kemudian lembaga standar itu bekerja dari mana, ya kan? Ada Mbak, namanya MDR. MDR itu merchant discount rate. Kalau minggu lalu saya ada di sini bicara MDR, 0,15% itu adalah on us, 1% maksimal off us untuk kartu debit. Kalau untuk kris ini 0,7%. Dan sekali lagi saya harus ingatkan kepada semua merchant, ini beban merchant. Jadi tidak boleh ini dibebankan kepada customer. Kalau belanjanya harga barang 10.000, ya 10.000. Dia bayar ya 10.000, dia pindah 10.000. Bahwa di sana kemudian merchant dibebani MDR karena penggunaan kris ini itu 0,7%. Dibebankan ke merchant, bukan customer. Menggerus sedikit saja 0,7% profitnya, dan itu dia memperoleh manfaat di mana dengan adanya kris ini itu akan membuat orang itu rame-rame untuk beli sehingga meningkatkan omsetnya. Jadi itu harga yang harus dibayar supaya orang mau datang ke gerai dia karena dia menyediakan kris. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat gerai nih, let's say di mall mana gitu, si aplikasi ini ada diskonnya segini, beda lagi sama aplikasi ini, beda-beda gitu Pak penawaran tiap-tiap ininya. Kalau dengan ke kris seperti apa dong? Bukan, itu jadinya lain, nanti ini mesti klarifikasi. Nah, dan saya menjelaskan Mbak Jessi juga nih. Iya. Yang 0,7% MDR itu kalau transaksinya misalnya kris OVO dengan OVO, maka OVO-nya dapat 39% dari 0,7%. Nah, tapi kalau misalnya dia transaksinya itu off us, ini kris OVO, dia bayarnya pakai link aja atau pakai GoPay, maka untuk GoPay 37% dari 0,7%. Untuk lembaga switching 0,18%, lembaga standar, lembaga servis 5%, lembaga standar 4%. Dari 0,7% itu. Tetapi yang Mbak Jessi tanyakan itu lain, beda dari aplikasi menawarkan cashback dan diskon. Kalau itu tetap jalan. Oke. Jadi begini. Karena kan dia satu aja nih QR code-nya, nggak beda-beda lagi gitu kan? Gini deh, saya kasih contoh saja deh. Siap. Ya kan? Kita misalnya beli roti boy. Roti boy mulu Pak. Jangan deh. Jangan-jangan bapaknya order. Coba apa deh? Sebutin aja. Apa ya? Kita beli apa? Coba misalnya. Ayam deh. Beli ayam ya. Di mana AW. gitu? AW atau KFC. Sebut aja Pak semuanya. Sebut aja semua. Ya sudahlah. Oke. Apa kopi dul? Kopi kenangan. Apa Ya, kopi boleh, janji jiwa? Janji jiwa deh. Ya. Kita beli kopi janji jiwa berapa sih? 18.000. 18.000 ya. Bisa tuh pakai OVO kalau nggak salah. Nah, bisa kan pakai OVO. Maka ketika kita beli kopi janji jiwa 18.000, kemudian dengan OVO menawarkan cashback 3.000, kita bayar 15.000 ya bayar 15.000. Iya. Nah, dari 15.000 itu tentu merchant kan dapat keuntungan. Ya kan? Let's say cost dia 10.000. Sebenarnya kan kopi nggak 10.000 ya. 5.000 udah gitu. Berarti profitnya 10.000 kan? Iya. Ya kan? Profit 10.000, maka 0,7% MDR dari 10.000 beban merchant. Tapi Jessi, lu tetap bayar 15.000 dari seharusnya 18.000 karena pakai OVO. Kan beda tuh. Lain banget kan, jauh bedanya. Iya. Ya kan? Jadi kita sebagai customer karena punya aplikasi OVO, beli kopi janji jiwa yang tadinya harga normal 18.000, ada cashback cuman beli 15.000, ya kan? Kopi itu costnya katakan 5.000, keuntungan daripada merchant 10.000, maka ini harus dibebani MDR 0,7%. Tentu profit ini harus dikurangin juga dul, ada kan bayar sewa mall, ya kan, pelayanan. Ya kalau misalnya janji jiwanya di mall pasti lebih mahal lagi harganya dong. Iya gitu ya. Iyalah. Di mall lain. Iya. Oh, Di pasti aplikasi beda. juga beda kalau kita beli langsung. Loh kok saya promosi? Lama. Ampun. Baik, nanti setelah beberapa jeda Pak Asral dan Bang Ya, Fadel, siap. ini mungkin kita akan bertanya lagi mengenai implikasinya di lapangan ya. Karena kan ketika peraturan ini saya yakin pasti ada
hal yang dilanggar atau mungkin faktanya di lapangan seperti apa, kita nanti bisa lihat lebih banyak lagi cerita-cerita dengan Pak Asral dan Bang Fadel setelah beberapa jeda. Mitra Kota masih di Halo Barabas Sore. Halo Barabas Sore. Halo Barabas Sore. Barabas Radio 97.5 FM. Anda masih mendengarkan Halo Barabas Sore. Mitra Kota masih terkait dengan Chris Week ya, atau Quick Response Indonesian Standard bersama Pak Asral Masyuri dan Bang Fadel yang sudah hadir bersama kita dari Bank Indonesia Perwakilan Riau. Dan ini Chris Week ini berarti dalam minggu ini memang lagi gencar-gencarnya nih Pak Asral, Bank Indonesia untuk mensosialisasikan si Chris ini, atau sebelumnya sudah disosialisasikan sebenarnya? Ya, sebetulnya kan ketentuan mengenai Kris ini berlaku per 1 Januari 2020. Oke. Tetapi kita evaluasi sepertinya secara random kita survei masih banyak yang belum menggunakan Kris. Bahkan yang Krisnya pun sudah ada belum bisa digunakan. Nah, oleh karena itu kami ingin melakukan sosialisasi secara masif dengan menggunakan semua kanal informasi yang kita sebutnya omni channel. Jadi dalam Kris Week ini nanti ada 3 tahapan ya. Yang pertama namanya tahapan itu adalah kita sebutnya pre-event ya. Customer focus ya, pre-event conditioning ya, customer focus. Kemudian Kris Week-nya itu sendiri atau PKN ya, Pekan Kris Nasional. Jadi pre-event ini kita akan mengkondisikan kita menyebut pre-event ini customer focus. Kita akan mengkondisikan itu pada pemahaman dan penggunaan Kris itu oleh customer. Nanti kegiatannya itu nanti ada kampanye above the line dan kemudian ada juga yang below the line. Kemudian kita bikin dia lomba. Lombanya sangat menarik. Ini kita blasting di media sosial bahwa ada lomba. Teman-teman milenial boleh saja dia memposting foto atau video atau bahkan kontennya itu bisa testimoni dia pakai Kris. Jadi misalnya dia pakai Kris, kemudian testimoni divideokan, upload. Atau bahkan dia bikin video sendiri mengenai Kris atau upload foto, apapun yang mengenai Kris nanti akan dilombakan. Kemudian ini menggunakan sosial media. Ada hadiahnya, lumayan. Juara 1 2 juta ya Del. Yoi. Juara 2 1,5 juta, juara 3 1 juta. Ini persyaratannya umum atau ada kriteria? Nanti tunggu aja di ini. Makanya follow Instagram DI_Riau. Follow dulu. Ngomong dong dari tadi. Malam ini akan launching kriterianya. Oh siap. Jadi nanti di Instagram kita itu nanti akan launching kriterianya apa. Kemudian karena ini sudah tayang di Instagram, tentunya umum. Mbak Jessi boleh ikut. Boleh. Jadi misalnya Jessi misalnya belanja pakai Kris, terus kemudian testimoni, waduh ternyata gampang banget atau apapun gitu ya. Kita ada hashtagnya Pak. Nah, hashtagnya apa tuh? Sile pakai Kris. Sile pakai Kris ya. Ini kearifan lokal. Kearifan lokal. Secara nasional kan ayo pakai Kris ya kan. Nah, kita menggunakan kearifan lokal, kita bilang Sile pakai Kris gitu ya. Kenapa nggak ditambah Encik dan Puan? Kepanjangan. Iya Pak. Lama-lama kita bikin. Panjang-panjang nanti capek. Hashtag panjang-panjang capek ya. Itu pertama. Yang kedua, dalam periode saya bilang pre-event ini customer focus ini tanggal 2 sampai 8 Maret. Kemudian apa media yang kita gunakan? Di situ ada stasiun TV lokal. Jadi nanti kami juga akan talk show, apakah itu di TVRI Riau atau di RTV atau dimanapun. Nanti kita akan talk show di media stasiun TV lokal. Kemudian radio lokal. Seperti yang kita lakukan pada hari ini di Radio Barabas, luar biasa. Kemudian media cetak, jangan khawatir, nanti kita akan mungkin pasang iklan, mungkin liputan dan seterusnya. Kemudian tentu saja media sosial. Kita punya Gen B, generasi BI, 150 orang mahasiswa Gen B itu, dia satu orang punya semua medsos. Jadi misalnya sebut saja Gen B namanya Dinda.
Ada nggak sih nama Dinda? Ada. Ada ya. Dinda dan Arjuna. Dinda dan Arjuna. Iya, luar biasa. Dinda punya Instagram, kemudian punya apa lagi, Facebook, Twitter, YouTube, ya kan? Kemudian Dinda ini ada di WA grupnya Genpi. Kemudian di WA group itu kita blasting konten. Konten Chris, kemudian dia posting di medsos dia. Siapa tahu Dinda punya teman-teman banyak yang follow atau apa itu namanya tuh, yang begituan itu, yang like, nah. Like, comment and share, like, comment and share, ya kan? Kemudian katanya nggak tahu saya nggak pernah pakai, katanya di medsos itu bisa nyolek juga ya, nyolek bisa nyolek saya, Facebook gitu biasanya tuh Pak. Nah itu online. Ya itu yang media sosial. Nah kemudian apa tools yang kita gunakan untuk melakukan campaign itu? Kita punya stiker. Jadi jangan kaget nanti kalau Jessie misalnya ke mana tuh, ke Living World perlu sih kemana deh, SKA ya kan, atau Pekanbaru atau Transport Ciputra, tiba-tiba parkir, kemudian begitu selesai urusan di mall itu, kemudian ke mobilnya udah dipasangin stiker Chris. Jadi yang pertama tentu yang menjadi sasaran adalah mobil kita dulu Del ya. Iya, mobil kantor dulu yang pasti. Jadi kita di parkir kantor siap-siap nanti ada petugas yang nempelin stiker Chris. Jadi persis kayak kalau kita ke Taman Safari tuh. Keluar dari Taman Safari ada Taman Safari Indonesia. Ada stikernya, ya kan? Tapi desainnya menarik dan tidak dibawa nggak stikernya hari ini? Kebetulan sedang dalam proses produksinya. Nanti kita antar. Lagi progres. Pakai gotong. Jadi nanti itu pertama itu, kemudian banner. Jadi kita ada giant banner. Mudah-mudahan giant banner kita itu tidak menutupi seluruh kantor BI ya. Semoga Pak. Kita punya giant banner gede banget dan itu nanti bisa terlihat mungkin dari jarak 100 atau 200 meter. Kemudian kita juga punya flyer, mungkin akan memanfaatkan beberapa petugas untuk dibagi-bagikan di traffic light dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita punya baliho. Waduh keren banget ya. Bukan AHY aja loh yang ada di baliho. Kita jadi ke arah bandara, begitu kita masuk flyover. Begitu flyover turun, itu view-nya kan sangat terbuka. Nah, orang langsung lihat itu yang biasanya Gerindra. Sile pakai Chris. Demikian juga yang dari arah bandara masuk Jalan Sudirman masuk ke kota. Itu juga sama, sile pakai Chris. Nah, kemudian kita nanti ada video pendek, kemudian ada juga jingle ya. Jingle. Yes. Nah, jingle ini dengar-dengar udah diputar juga nih di radio. Iya, udah. Siap Pak. Kita ada 2 jingle. Yang pertama, jingle pertama itu orang yang udah tahu Chris, ya kan. Jadi ya kita bilang sila pakai Chris, ayo pakai Chris, diulang-ulang gitu ya, supaya nanti nempel. Pak Jessie tahu iklan 3D menurut Profesor Komunikasi itu adalah salah satu iklan paling fenomenal yang dikeluarkan oleh sebuah institusi pemerintah. Luar biasa sekali. Jadi orang tuh sampai ibaratnya nancep di otaknya itu. Kalau pernah dengar iklan 3D, pernah gimana? Langsung dilihat, diraba, diterawang sampai nadanya orang hafal. Nah, luar biasa tuh yang buat iklannya. Alhamdulillah iklan itu saya bikin. Serius Mas. Jadi ini jingle ini Chris, ayo pakai Chris, hasilnya pakai Chris itu Pak Asra buat. Bukan. Dibuat juga. Memulai proses kontennya dapat dari kantor pusat. Kemudian ada jingle kedua itu yang lebih panjang. Itu orang yang belum pernah pakai Chris, nanti ada jingle. Oh ternyata Chris itu adalah satu untuk semua aplikasi, seperti itu kira-kira. Nah kemudian di Chris Week ini ada tahapan tahapan kedua dan ketiga, kita sebutnya PGN, Pekan Chris Nasional. Nah ini udah masuk bukan kepada customer focus lagi, tapi ini usage, yaitu opsinya adalah
untuk merchant fokus. Jadi kegiatan ini akan dilakukan, fokusnya adalah kepada penggunaan kris oleh merchant. Nah, dengan demikian ini bukan lagi campaign, bukan lagi free event seperti yang 28 Maret ini, tapi ini sudah bagaimana merchant menggunakan kris. Nah, ini periodenya tanggal berapa, Del? Tanggal 9 sampai 15. Minggu depan ya? Minggu depan. Nah, ini nanti kita akan masuk ke tempat-tempat kegiatan, misalnya kantin, koperasi, kemudian wilayah namanya itu administrasi ya, kayak kampus-kampus, sekolah, pesantren. Mungkin juga kita ada di alun-alun kota. Kan baru ada nggak sih alun-alun kota di mana tuh? Alun-alun kota. Kemudian pusat keramaian kota ya, MTQ ya kan, pasar Cipuan, kemudian mall ya, supermarket, minimarket. Nah, rencana kita 9 Maret nanti ada di UIR. Di kampus. Tanggal 10 kita ada di salah satu SMA, to be confirmed. Kemudian tanggal 11 ada di pasar bawah. Kita masuk ke pasar juga ya. Pasar atas nggak ada, Del. Pasar bawah aja. Pak, kita masuk ke pasar, apakah sesuai dengan si kris ini? Karena kan pasar masih pembayaran tunai. Ya. Apa yang membuat kita harus ke pasar gitu, Pak? Justru kita mengenalkan sampai ke pasar tradisional. Pasar tradisional. Oke, wow. Mbak Jessi, saya mau cerita ya. Ini yang cerita, kebetulan saya dengar ceritanya itu dari Gubernur BI, Pak Peri Warjio. Langsung, saya dengar langsung. Mungkin Pak Fadil juga kita pernah dengar sama-sama ya. Habis ini saya dengerin. Kalau mau cerita soalnya. Jadi Pak Peri cerita, dia makan sate kambing di warung Mbak Eni di Pasar Bawah di Solo. Ya kan Pasar Bawah inilah. Di Solo, dan you know what, Pak Peri bayarnya pakai kris. Itu sate kambing Mbak Eni loh. Jadi nanti googling aja. Sekarang sate kambing Mbak Eni itu sudah tampil atau apa ya? Sudah tayang di viral. Sudah viral. Jadi kalau misalnya Mbak Eni lihat di pasar Gawok itu, Mbak Jessi mungkin. Nanti Mbak Eni yang jualan. Nanti habis ini saya jual sate kambing. Mantap. Kalau Mbak Jessi lihat, Mbak Eni itu luar biasa pakai kris, dan yang makan di sana itu adalah Gubernur BI. Dan luar biasanya, sesederhana ya itu kan? padahal ya, baik. Sate kambing ini itu bukan yang di restoran, Mbak Jessi, tapi di tenda gitu. Sama kayak sate atau sop kambing di Sudirman Ujung. Pernah makan nggak malam-malam di situ? Iya kan? Cuma di bawah jembatan ya? Di bawah jembatan. Cuma kan itu kan masih pakai duit tuh, pakai tunai. Tapi ini di Pasar Bawok di Solo itu, Sukoharjo, itu dia udah pakai kris. Jadi nggak usah khawatir kalau memang kita bilang bahwa ke Pasar Bawok ngapain? Ya kita coba, siapa tahu dengan mengenalkan ini, maka nanti tentu saja barangkali ada pedagang pasar tradisional yang tertarik untuk itu. Dan kita tentu harus mengconvince mereka bahwa ini adalah gampang dan untung. Ya kan? Gitu. Nah, kemudian puncaknya nanti kita tentu ada selebrasi. Ada keramaian di sana. Kita nanti Big Bang-nya gitu ya. Ya, Big Bang-nya. Kan itu setiap hari ya. Bang Fadil ya? Iya Pak, betul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita istirahat, ya kan? Sabtu masih istirahat. Ya, Sabtu kan rame-ramenya tuh Pak, jangan istirahat dong. Iya, karena kita kan udah ke UIR, udah ke SMA, udah ke pasar, udah kemana-mana kan. Itu kan nggak boleh skip. Sabtu kita istirahat, Minggu, nah Big Bang-nya, Car Free Day. Oh, wow. Car Free Day nanti kita akan bikin stage, itu di Bank Indonesia itu di sebelah perpustakaan provinsi, perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi. Nanti di situ banyak sekali event. Nanti ikut dong, Jessi. Nanti di sana kita akan happy lah. Happy ya. Jalan sehat apa run 5K. Ada sih nggak kuat ya. Lari 5 kilo. Saya kuatnya Zumba Pak. Nanti kita ada yoga kris.
ada yoga kris, ya kan? Ada kan? Yoganya pakai barcode, bukan? Kris, oh gitu ya, yoga kris ya. Iya. Jumpa buat ya, high impact ya. Yes. Nanti kita bikin deh, seperti itu. Ya, Pak Fadel ya. Ada mau yang ditambahin nggak? Ada saya kelewat apa tuh Pak Fadel? Intinya gini sih Pak, ini buat teman-teman pendengar Barabas. Jadi PKN ini, Pekan Kris Nasional ini nggak cuma di Pekanbaru nih. Nasional. Namanya aja udah PKN. Iya, di seluruh provinsi di Indonesia Raya ini gitu ya. di periode yang sama, dia ngelakuin hal yang sama nih. Di week pertama pre-event semuanya ngelakuin hal yang sama. Oh, jadi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua ya. Iya betul. Kita habis nyanyi ya Pak. Jadi intinya ini berbarengan se-Indonesia Raya gitu. Nah, satu lagi juga kris ini nggak cuma buat yang tadi Mbak Jessie bilang, nggak cuma buat merchant-merchant yang orang jualan. Kita juga bisa pakai buat masjid, buat donasi gitu. Pak Asal nih bisa cerita nih di kantor kita Pak ya. Itu keren banget tuh Jessie ya. Jadi kalau kita sholat Jumat kan dengerin khotib ceramah. Itu kan jalan tromol tuh. Yang pakai roda itu jalan. Biasanya kan dilobangin tromolnya kan. Nah, uang kita lipat-lipat tuh ya. Kalau misalnya 100.000 mah kita itu ya pamer. Tapi kalau 2.000 kan dilipat-lipat sampai kecil kan. Nasib 2.000 gitu banget ya. Iya, terus nanti masukin juga ditutupi jangan sampai kelihatan kan. Sekarang nggak lagi. Bukan nggak lagi, tetap ada sih yang itu. Tapi di samping lubangnya itu ada kris. Jadi masjid BI, masjid Baitul Ihsan di Sudirman di kantor Bank Indonesia itu tromolnya sudah ada kode krisnya. Jadi kalau misalnya tromol itu di saf itu jalan gitu ya. Lewat. Saya kalau lewat di depan saya langsung ambil handphone, saya QR kris, kemudian saya memasukkan saya donasi berapa. Oke. Gitu. Dan itu langsung ke rekening DKM. DKM itu pengurus masjid kita. Pengurus masjidnya betul. Dia punya rekening di CIMB Niaga Syariah. Oke. Gitu. Kalau pakai uang, nah itu habis selesai sholat Jumat dikumpulin tuh, yang dilipat-lipat gitu, kita rapin lagi. Makan waktu ya. Habis itu kita hitung berapa penghasilan dari sedekah atau infak pada hari itu, kemudian kita harus pergi ke CIMB Niaga untuk mentransfernya. Men-store malah ya. Oh, harus store tunai pula uang. Lah kan uang. Gimana transfer? Lagi rumahnya juga pecahan kecil-kecil. Susah buat SD-nya ya. Iya. Tapi bayangin kalau nggak ada itu lagi orang kerja, udah langsung masuk. Keren banget. Dan kemudian tadi rumah sakit ya? Rumah sakit pun sudah sampai. Bisa sudah. Bahkan seandainya pemerintah daerah mau, bisa tuh retribusi pasar, retribusi parkir, ya kan? Pakai scan barcode. Wah, keren banget. Iya. Gitu. Jukir udah nggak ada lagi ya bisa. Jukir nakal ya. Orang udah jukir. Jadi abang-abang juru parkir tuh nanti tinggal dikalungin aja kalendernya, bayar ya Mbak, dia kasih lihat. Keren banget. Krisnya gitu. Jadi tinggal scan 5.000. Del, bahkan nanti kalau ada yang ngamen di gitarnya itu pasang stiker kris. Iya benar. Banyak jadi bahan ngamen kita pakai kris aja. Betul. Seluas itu, maksudnya nggak cuma sebatas buat pedagang aja. Tapi implikasinya sendiri di Pekanbaru sampai saat ini seperti apa di lapangan? Ya. Sudah berapa persen gitu yang kita sasar untuk menggunakan si kris ini, Pak Asral, Bang Fadel? Saya menarik, mohon maaf. Memang kalau ditanya implikasi, bukan kita sedih atau kita optimis. Pemakai. Abis ini pembukanya langsung sedih, saya juga sedih. Jangan pesimis gitu dong Pak. Tidak, saya tidak pesimis. Kita optimis. Justru ini merupakan tantangan buat kita ya. Baik. Memang penggunaannya jujur saja untuk kris ini belum begitu masif. Justru mengapa kita bikin pekan kris ini adalah dalam rangka itu. Baik. Kita tahu bahwa berapa lama TVRI atau TV gitu untuk mencapai 40 juta user.
ya ternyata 35 tahun. Kemudian internet lebih beruntung ya, 4,5 tahun dia bisa mencapai 40 juta user. Tapi you know what? Pokemon butuh 39 hari loh untuk bisa mencapai 40 juta user. Betul. Wow. Ya kan? Iya. Gila banget ya. Nah, dan sekarang ini disamain sama Pokemon loh. bukan, maksud saya mau bilang kapitalisasi dari yang uang elektronik bernama PT Visionet yang dia mengeluarkan OVO itu hanya dalam jangka waktu 3 tahun dia bisa mengalahkan BCA. Oke. Untuk usernya ya. Untuk yang menggunakannya. Ini kan masing-masing Android berarti. Ini kan luar biasa gitu loh, ya kan? Nah, saya nggak tahu kapan Chris bisa mencapai 40 Dan saya juta salah user. satunya untuk aplikasi itu. Oh itu ya. Yang ungu itu. Ya, itu. Kalau kita di kantor Kayak sebutnya Oyo. Oh iya. Itu Karena nyebut merek lagi. Kalau Yang itu hotel. Oyo. Tuh kan. kalau yang itu yang biru-biru namanya donat. Gitu Kalau ya. hijau-hijau Yope. Namanya Yope ya. Oke. Gitu. Jadi gitu Pak Jesse, memang harus kita akui penggunaan kris di Pekanbaru. Saya belum lihat ya Riau secara keseluruhan, tapi Pekanbaru sebagai barometer. Kalau ditanya berapa persentase, saya nggak punya data. Oke. Karena metode sampel untuk surveinya itu juga masih menggunakan stratified random sampling. Jadi kita juga belum tahu kira-kira berapa persen sih orang sudah menggunakan itu. Yang pertama adalah apakah merchant sudah memakai kris, kemudian krisnya itu bisa berfungsi, ya kan? Ketika ada dia pakai kris, apakah orang customer mau pakai kris? Nah itu menjadi PR kita. Ya luar biasa, mudah-mudahan dengan adanya pekan kris terjadi peningkatan signifikan, ya kan? Karena ini kan kerja sama si merchant juga ya, jadi bukan cuma konsumen. Betul, tapi si makanya merchant dan produsen. di tahapan kedua PKN itu namanya merchant focus. Kalau yang Oke. tahapan pertama pre-event itu customer focus. Customer dulu disasar, oh dia mau pakai kris. Karena udah kita kita racunin dengan iklan, ya kan, dengan apa sih, dengan talk show, ya kan, sampai dia pikir kok ini dibombardir dari segala sisi, apaan ini kris kan? Nah, coba pakai kris, maka stage kedua adalah merchant focus. Merchantnya juga harus siap dong. Iya dong. Ketika orang udah pengen pakai kris, nggak ada kan? Ini sulit kita. Jadi gitu kira-kira. Baik. Satu sesi terakhir bersama Pak Astral dan Bang Fadel masih terkait dengan KRIS, Quick Response Indonesian Standard bersama Bank Indonesia Perwakilan Riau. Tetap bersama kami Mitra Kota. Masih di 97,5 Barabas FM News and Information dan masih bersama Pak Astral Masyuri selaku Kepala Divisi Sistem Pembayaran Peredaran Uang Rupiah Layanan dan Administrasi atau Kadif SP Pur ya Pak ya, dan juga Bang Fadel Muhammad selaku analis FASP, dan hadir bersama-sama kita juga ada Bang Fahmi di sini. Pastinya Jessica Ratna juga masih akan terus menemani Anda di kebersamaan kita di Halo Barabas Sore ya. Oh, sudah berganti. Tapi Mitra Kota, yang dari tadi kita sampaikan ini adalah KRIS ya, Quick Response Indonesian Standard. Nah, ini kan memang masih dalam tahap sosialisasi, mengubah mindset orang, kemudian men-trigger orang untuk bisa memakai KRIS kan saya kira pasti butuh waktu. Nah, tapi apakah nantinya kedepannya akan ada sanksi khusus untuk si taruhlah pemegang merchant ya, atau di tempat-tempat yang memang sudah disasar untuk goalnya pemakaian KRIS ini ketika tidak memakai KRIS, Pak Asal? Karena kan sudah menjadi aturan ya pada akhirnya nanti. Silakan. Tentu saja kalau sudah dikeluarkan aturan berbentuk PPI dan itu dicantumkan di dalam berita acara, berita negara dan lembar negara, itu sudah pasti tentunya mengikat dengan sanksi. Sanksi yang bisa dilakukan karena lembaga kita adalah lembaga bank sentral adalah sanksi administratif. Hanya sanksi administratif saja. Kalau dia tidak menggunakan KRIS, tentunya QR lain selain KRIS tidak bisa digunakan. Hanya sampai di situ saja.
Nah, tetapi kami berusaha untuk menertibkan. Kami punya kerjasama atau NK, nota kesepahaman, yang di tingkat kantor pusat itu Pak Tito Arnavian Kapolri dengan Pak Periwarjo sudah menandatangani kesepakatan. Tentu saja nanti kris ini tidak ada maksud kami untuk melakukan penertiban dengan polisi, karena memang tindak pidananya itu tidak ada. Jadi tentu saja ini free market, artinya ini ya bisnis. Kalau misalnya dia tidak menggunakan kris, kemudian ditertibkan, QR lain selain kris itu tidak bisa digunakan, kemudian customer bilang nggak asik tuh merchant itu nggak bisa pakai kris. Itu sanksi sosial untuk si merchant gitu ya. Sanksi sosial. Ketika konsumen tidak memilih dia lagi gitu. Iya. Hanya sampai sebatas itu saja. Jadi tentu saja sanksi yang lainnya selain itu, misalnya sanksi pidana, kemudian ya itu nggak ada. Karena sekali lagi opsional dan sebenarnya beberapa tapi dengan QR code yang berbeda-beda ya di tiap aplikasi yang. Jadi sejak 1 Januari 2020 kalau masih ada merchant yang tidak menggunakan kris, masih menggunakan QR sendiri, ya kami tertibkan, kita bilang ini tidak bisa digunakan lagi. Anda silahkan untuk bermigrasi kepada kris, daftarkan pada kris, seperti itu. Tapi Pak Asra, untuk jangka panjangnya nih, skop lebih besarnya terhadap peredaran uang rupiah ya, khususnya uang kartal. Ini nanti efeknya kita tidak akan menjadi sangat sulit untuk memegang uang kartal karena semuanya bisa dengan barcode. Apakah itu memang goal awalnya atau seperti apa? Enggak seperti itu. Begini, saya mau cerita Kanada saja. Yang itu negara yang katanya dia masyarakatnya sudah cashless society di dunia ini yang paling tinggi. Mbak Jessi tahu bahwa di negara itu, di Kanada itu, dari keseluruhan transaksi itu diselesaikan 55% tunai. Jadi even Kanada yang katanya itu masyarakatnya cashless, tetap 55% transaksi di republik dia, di negara itu diselesaikan dengan tunai. Nah, kita berapa? Tentu belum ada penelitian, tapi saya memprediksi ya masih di atas 70% mungkin ya. Di Indonesia ini orang transaksinya dengan menggunakan tunai. Yang ingin saya katakan adalah ini kita terus bertumbuh. Artinya kita menuju kepada cashless society. Jadi kalau ditanya uang masih dibutuhkan atau tidak? Masih, ya kan? Karena ini adalah cara paling tradisional yang bisa dilakukan orang ketika infrastruktur belum memadai. Karena bayangkan kalau di blind spot area, jangankan bayar pakai kris, buka aplikasinya aja nggak bisa loh. Kalau nanti Indonesia sudah tidak punya blind spot area lagi, semuanya sudah Internet of Doings gitu kan? Ya tentu saja itu akan mengikuti kalau misalnya jaringan internet sudah baik, kemudian kita bisa buka aplikasi itu kencang, ya kan? Begitu pencet aplikasi Oppo itu nggak muter-muter, apa sih istilahnya loh, di buffering, kemudian itu pakai kris berhasil, cepat dan seterusnya dengan infrastruktur yang memadai, mengapa tidak? Lalu kalau misalnya saya tanya apa keuntungan orang memakai kris ini atau kenapa harus pakai kris dari segi konsumen tentu dia cashless society tadi. Ya, cashless society. Tidak pusing lagi menyediakan uang kecil-kecil bagi dia maupun bagi merchant. Kemudian kadang-kadang itu ada beberapa harga barang itu yang angkanya keriting. Kembaliannya susah. Kemudian merchantnya bilang mau nggak dikembaliin pakai permen. Atau silakan didonasikan kepada lembaga ABCDEF. Kita nggak tahu kan donasinya benar apa enggak, ya kan seterusnya. Saya bayangkan ini cuma iseng aja. Saya nggak tahu yang persis jadi seperti apa. Kalau saya beli bensin, saya bilang full, ya kan penuh, itu pasti akan keriting. Betul.
misalnya saya makanya saya nggak pernah tadi beli. malam saya ngisi bensin motor ya. Oke. Pertamax turbo itu 4,8 liter, itu 46.350.000. Itu saya bayarnya harus 47.000 karena kembaliannya 3.000. Oke. Itu saya kan. Terus di belakang saya, Iya. satu hari itu berapa tuh? Banyak ya. Jangan-jangan nanti akhir hari mereka tutup SPBU. Itu kan tentu saja liter yang dijual pada hari itu dan jumlah uang yang dia terima lebih banyak. Ya dong. Iya, pastilah. Terus diapain uang itu? Bonus Ya, Pak. kan? Bonus karyawan. Bonus karyawan akhir hari ya. Akhir Akhir hari loh, bukan akhir bulan. Jadi bagi Oke. customer itu tidak dirugikan seperti itu. Ya. Kemudian dia juga tidak membawa uang tunai yang di situ berisiko kan, berisiko dompetnya jatuh atau apa gitu kan. Saya terkesan juga ada teman saya seorang dosen di Unri, profesor dia luar biasa. Dia bilang, Pak Astral, saya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Sama. Oh betul ya? Saya Begitu juga. Itulah sudah terjadi pergeseran ternyata kan, pergeseran orientasi. Jadi duitnya udah pindah ke handphone. Iya. Jadi kalau dia misalnya ketinggalan dompet, udah dia jalan terus aja ke kampus. Dan hal yang sama ternyata terjadi pada anak saya yang paling kecil. Anak saya Akna umur 15 tahun ya, dia kelas 9. Satu saat dia itu diantar ibunya tinggalan ransel yang isinya buku-buku. Dan dia bilang, oh, oke, nggak apa-apa. Akna bawa handphone gitu ya. Dia gurunya bisa nyatet di handphone itu, ya kan? Kemudian di hari yang lain, di minggu yang lain, ya kan, dia bawa ransel, tapi itu nggak bawa handphone. Itu dia minta ibunya pulang, anterin lagi, balik ke rumah. Sepenting itu. Ngambil handphonenya. Dia penggunaan handphone di sekolah. Bayangkan, dia ke sekolah ketinggalan ransel isinya buku nggak apa-apa. Baru ke sekolah. Tapi begitu dia ke sekolah, dia bawa ransel, dia bawa buku, handphonenya ketinggalan, dia balik lagi pulang. Kalau itu saya mengakui. Oke, jadi itu ya mungkin bisa membuat Anda juga berpikir Mitra Kota tidak hanya tentang peredaran uang, tapi ada manfaat mungkin yang lebih besar lagi yang bisa kita gali dari si KRIS atau Quick Response Indonesian Standard ini. Bang atau Pak nih ya, Pak Astral aja deh ya. Kalau Padel Bang. Bapak Bang juga. Nanti saya dibilang ini lagi. Bang Indonesia. Ya, Bang Indonesia. Perwakilan BRI ya. Pak Astral Masyuri, terima kasih. Bang Fadel, Bang Fahmi, terima kasih sudah hadir di studio Barabas. Sukses untuk KRIS Week-nya ya. Amin. Sepanjang minggu ini pasti kita akan selalu memberikan informasi yang informatif untuk mitra kota kita, terutama untuk KRIS ini. Jesse Gultam pamit dari ruang dengar Anda di Halo Barabas Sore. Mitra kota, selamat sore dan abadikan kami di hati Anda. Halo Barabas Sore. Halo Barabas Sore.